Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kembali diguncang dengan kabar yang menggetarkan jiwa. Perang besar pecah antara dua kekuatan yang telah lama berseteru, Israel dan Iran. Di tengah gurun yang panas dan malam yang mencekam, suara ledakan menjadi lagu duka bagi jutaan umat manusia. Sebuah peristiwa yang bukan hanya konflik militer, tapi juga menyentuh sisi spiritual umat Islam dan mengguncang tatanan dunia. Apakah ini hanyalah konflik biasa, ataukah isyarat dari nubuah akhir zaman yang selama ini kita dengar dalam hadis? Banyak yang bertanya, mengapa perang ini terjadi sekarang? Mengapa ketegangan yang telah lama ada justru kini memuncak dan meledak? Semua seolah berjalan sesuai skenario besar yang tidak ditulis oleh tangan manusia biasa, tetapi digerakkan oleh kehendak Allah yang maha mengatur segalanya. Ketika dua negeri yang memiliki kekuatan besar saling berhadapan, dunia tak bisa lagi memalingkan wajah. Namun dalam segala ketakutan, kita tidak boleh lupa bahwa Allah pemilik segala kekuasaan, dan tidak ada satu jiwa pun yang gugur kecuali atas kehendaknya. Maka dari itu, mari kita simak dengan hati yang jernih dan mata yang terbuka apa yang sebenarnya terjadi di balik perang besar ini. Semoga setiap narasi ini menguatkan iman kita, bukan malah menambah rasa takut. Karena sejatinya, di balik kehancuran selalu ada pelajaran. Di balik kobaran api ada sinar cahaya yang tak terlihat oleh mata dunia. Maka mari kita renungi segmen demi segmen bagaimana perang ini meletus, meluas, dan membawa pesan besar untuk seluruh umat manusia. Permusuhan antara Israel dan Iran bukanlah konflik baru. Ini adalah bara api lama yang terus menyala di bawah abu selama bertahun-tahun. Iran secara terbuka menyatakan permusuhannya terhadap kebijakan ekspansionis Israel. Sementara itu, Israel merasa keberadaan Iran sebagai ancaman nyata bagi eksistensinya di Timur Tengah. Ketegangan ini terus dirawat dengan saling tuduh, saling serang dalam beong-beong, dan aksi intelijen yang mematikan. Titik api terbaru muncul ketika fasilitas militer rahasia milik Iran diserang oleh drone tak dikenal. Dunia tahu, tanpa harus dikonfirmasi, bahwa serangan itu datang dari Israel. Iran pun murka. Dalam pidato resminya, pemimpin tertinggi Iran menyatakan bahwa mereka akan membalas dengan serangan setimpal yang akan mengguncang dunia. Ternyata, itu bukan sekadar ancaman. Sebagai respons, Iran mulai memobilisasi kekuatan militer. Rudal-rudal jarak jauh dipindahkan ke lokasi-lokasi strategis. Armada laut mereka mulai bergerak di Teluk Persia. Sementara itu, di dalam negeri, rakyat dimobilisasi dalam gelombang doa dan seruan jihad. Pemerintah menyatakan darurat militer. Semua ini menandai bahwa perang besar banner-banner tidak bisa dihindari. Apa yang dulu hanya berupa ancaman diplomatik, kini menjelma menjadi kenyataan mengerikan. Langit-langit malam di Timur Tengah mulai menyala merah. Dunia menyaksikan bagaimana dua negara dengan kekuatan besar saling berhadapan. Ini bukan lagi konflik regional. Ini adalah kobaran api yang bisa menjilat seluruh dunia pada malam Yom. Seharusnya menjadi malam ketenangan, rudal pertama diluncurkan dari wilayah Iran menuju target strategis di Israel. Dalam sekejap, langit berubah menjadi lautan cahaya merah dan oranye. Dentuman keras mengguncang bumi, menggetarkan hati, bahkan yang berada ribuan kilometer jauhnya. Sirena peringatan merongrong di kota-kota besar Israel, membangunkan warga dari tidur mereka dalam ketakutan. Israel tidak tinggal diam. Dengan sistem pertahanan Iron Dome-nya, mereka membalas dengan serangan balistik ke berbagai titik militer Iran. Rudal dibalas, rudal darah dibalas darah. Dalam hitungan jam, ratusan nyawa melayang. Rumah-rumah hancur, rumah sakit kewalahan menampung korban, tangis anak-anak dan suara azan saling bersahutan dalam suasana yang pilu. Dunia terdiam menyaksikan mimpi buruk yang menjadi nyata. Kehancuran menyelimuti berbagai kota suci dan strategis. Kota Qom, yang menjadi pusat pendidikan Islam di Iran,
ikut terguncang. Begitu pula Tel Aviv dan Yerusalem yang dihantam gelombang ketegangan dan ketakutan. Umat Islam di seluruh dunia hanya bisa menyaksikan sambil mengangkat tangan ke langit, memohon agar Allah menurunkan rahmat Nia di tengah badai kehancuran ini. Di sisi lain, banyak juga yang mulai menyoroti, apakah ini bukan sekadar perang antar negara, tetapi juga perang spiritual antara kebenaran dan kesombongan dunia? Banyak ulama mulai menyeru umat untuk meningkatkan ibadah. Karena apa yang terjadi kini adalah pengingat bahwa dunia hanyalah panggung ujian sebelum akhirat tiba. Kabar perang antara Israel dan Iran menyebar bak gelombang tsunami informasi. Negara-negara besar pun bereaksi. Amerika Serikat langsung menyatakan dukungan terbuka untuk Israel, sementara Rusia dan China mengambil sikap siaga penuh terhadap kemungkinan eskalasi global. Turki menyerukan gencatan senjata, sedangkan Arab Saudi menyatakan prihatin dan meminta Iran untuk menahan diri. Dunia mulai terbelah. PBB menggelar sidang darurat, tapi seperti biasa, hasilnya hanya kecaman kosong tanpa solusi nyata. Rakyat bertanya-tanya, di mana keadilan global? Mengapa konflik selalu berakhir dengan penderitaan bagi rakyat sipil? Sementara para pemimpin hanya berdebat dalam ruang BRAC. Beberapa negara Muslim, unjuk rasa meledak. Rakyat turun ke jalan membawa bendera Palestina dan Iran, meneriakkan takbir dan doa agar Allah menurunkan pertolongannya. Di sisi lain, kelompok Zionis melakukan propaganda besar-besaran di media Barat, menggambarkan Iran sebagai teroris internasional. Narasi perang pun bukan hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di ruang media dan opini publik dunia. Namun yang paling menyedihkan adalah bagaimana suara rakyat kecil yang sebenarnya menjadi korban justru tenggelam dalam kebisingan diplomasi. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya, para istri yang menjadi janda seketika, dan orang tua yang tak mampu menyelamatkan anaknya semua hanyalah angka di laporan berita. Padahal, di mata Allah, satu nyawa lebih berharga dari seluruh dunia. Dan isinya, Yerusalem, kota suci tiga agama, kembali menjadi pusat perhatian dunia. Di balik dinding tua dan masjid-masjid penuh sejarah, ketegangan tak bisa disembunyikan. Suara azan di Masjid Al-Aqsa bersahut dengan dentuman dari kejauhan. Para jemaah tetap bertahan, melakukan sujud panjang sambil menangis. Mereka tidak takut pada peluru, karena mereka yakin bahwa tempat paling aman di dunia adalah dalam pelukan doa di Masjidil Haram. Ribuan jamaah juga mengangkat tangan ke langit. Mereka yang tengah melaksanakan umrah atau haji tidak lepas dari kabar duka ini. Banyak yang menangis saat tawaf, menyebut satu nama, "Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang tak berdosa." Tangisan yang keluar dari hati para tamu Allah tak akan pernah sia-sia. Kota Madinah pun turut bergetar. Para ulama di Masjid Nabawi menyerukan ketenangan dan kesabaran. Mereka membaca hadits-hadits akhir zaman, dan sebagian dari mereka meyakini bahwa perang ini adalah bagian dari skenario besar menjelang datangnya Imam Mahdi. Apakah benar demikian? Hanya Allah yang Maha Tahu. Tapi satu hal yang pasti, umat Islam kini sedang diuji. Bukan hanya dengan peperangan, tapi juga dengan pilihan diam atau bergerak, lalai atau kembali ke jalan Allah. Dalam diam, langit-langit di atas kota suci terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah ada rahasia besar yang sedang disampaikan oleh langit kepada bumi. Perang ini bukan hanya antara dua negara. Ini adalah pesan dari Allah kepada seluruh umat manusia. Kembalilah kepadaku. Sebelum dunia banner-banner ditutup dengan gemuruh sangkakala, di langit malam yang kelam, rudal-rudal besar melesat seperti petir yang memecah angin. Kota demi kota dihantam tanpa ampun. Namun di bawah langit yang sama, jutaan tangan menengadah, melantunkan doa-doa yang lirih, namun penuh harap. Beginilah perang modern. Teknologi mematikan bertabrakan dengan kekuatan spiritual yang tak bisa dilihat mata. Mereka yang beriman tidak mengandalkan senjata, tetapi menggantungkan seluruh harapan pada kekuasaan Allah. Banyak kisah ajaib mulai bermunculan. Seorang anak kecil ditemukan hidup di balik puing-puing masjid yang hancur. Ketika ditanya bagaimana ia selamat, sang anak menjawab, "Aku hanya membaca Al-Fatihah terus-menerus." Peristiwa seperti ini memperlihatkan bahwa di tengah amukan perang, kasih sayang Allah tetap turun kepada mereka yang menggantungkan hidupnya kepadanya.
Sementara itu, media sosial penuh dengan video-video yang menyayat hati. Suara takbir menggema di tengah reruntuhan. Seorang wanita tua terlihat mencium tanah setelah berhasil menyelamatkan cucunya dari serangan udara. Ia menangis sambil berkata, "Kami tidak takut. Kami hanya ingin Allah melihat perjuangan kami. Perang ini bukan sekadar pertarungan kekuatan militer. Ini adalah pertarungan antara kesombongan dunia dan kerendahan hati yang menggantungkan diri pada Sang Pencipta. Dunia melihat kehancuran, tetapi orang beriman melihat ujian. Dan dalam setiap ujian, selalu ada peluang untuk naik derajat di hadapan Allah dalam kekacauan perang." Muncul berita tentang sosok misterius yang membantu para korban luka tanpa alat medis. Ia tidak dikenal, namun selalu hadir di lokasi terdampak serangan paling parah. Beberapa warga bahkan bersaksi bahwa pria itu menghilang tiba-tiba setelah membantu mereka. Apakah dia hanya mujahid? Ataukah benar sosok malaikat yang dikirim Allah untuk menjaga orang-orang yang sabar? Fenomena seperti ini memperkuat keyakinan umat bahwa perang ini bukanlah sekadar konflik geopolitik biasa. Di balik tabir dunia fisik, ada kekuatan gaib yang sedang bekerja. Banyak yang meyakini bahwa doa para syalih dan tangisan anak-anak yang dizalimi telah mengetuk langit, dan balasan dari Allah mulai turun dalam bentuk yang tak terduga. Para relawan dari berbagai negara juga melaporkan pengalaman spiritual selama berada di wilayah konflik. Mereka merasakan kedamaian yang tak masuk akal saat membantu korban meski di tengah bahaya. Salah satu relawan asal Indonesia berkata, "Saya merasa seperti ada tangan tak terlihat yang memeluk saya di setiap langkah." Ini semua mengajarkan kepada kita bahwa dalam kondisi paling gelap sekalipun, cahaya iman tidak pernah padam. Dan siapapun yang berserah diri kepada Allah akan menemukan kekuatan di luar batas akalnya. Ledakan demi ledakan meruntuhkan bangunan, tetapi di tengah kehancuran itu, ada suara yang justru makin nyaring. Suara hati manusia. Banyak tentara yang sebelumnya tidak percaya pada agama, tiba-tiba menemukan hidayah di tengah debu dan darah. Mereka mulai bertanya tentang makna hidup, tentang kematian, dan tentang apa yang terjadi setelah semuanya berakhir. Seorang tentara Israel yang ditawan oleh pasukan Hizbullah justru meminta agar diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ia berkata, "Saya tidak tahu mengapa, tapi suara itu membuat saya tenang." Kisah ini viral dan menyentuh banyak hati. Terkadang, hidayah datang dari tempat yang paling tidak terduga. Di wilayah Iran, banyak pemuda yang semula hanya sibuk dengan dunia, kini berbondong-bondong ke masjid. Mereka menangis saat berdoa, memohon agar negara mereka dilindungi. Imam-imam masjid tidak lagi menyampaikan khotbah biasa, melainkan seruan untuk bertobat, bersatu. Tapi di saat yang sama, perang juga menggugah kesadaran ruhani. Karena saat manusia sadar bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersandar, maka hanya Allah yang tersisa. Dan itulah tempat bersandar terbaik di tengah konflik besar ini. Suara dari Palestina tidak bisa diabaikan. Rakyat Gaza yang sudah lama berada di bawah tekanan Israel kini melihat secercah harapan. Mereka menyambut kabar perlawanan Iran terhadap Israel dengan hati yang penuh semangat. Bukan karena mereka suka peperangan, tetapi karena mereka merasa tidak lagi sendiri dalam penderitaan. Para ulama Palestina menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari janji Allah. Dalam khutbah Jumat mereka berkata, "Jika Allah menggerakkan satu bangsa untuk membela kebenaran, maka itu adalah tanda bahwa pertolongannya sudah dekat." Mereka menyerukan persatuan umat Islam dan mengingatkan bahwa kemenangan tidak datang dari banyaknya senjata, tetapi dari banyaknya doa dan ketulusan niat. Anak-anak Palestina mulai melukis gambar rudal dan masjid, menandakan harapan dan perlawanan. Mereka tak takut, meski suara ledakan tak pernah absen dari telinga mereka. Bahkan, di antara puing-puing rumah, mereka masih bisa tersenyum sambil mengangkat dua jari membentuk simbol kemenangan. Inilah suara dari negeri yang paling menderita, suara yang tak pernah padam, karena mereka tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan hadiah besar untuk mereka yang sabar. Di berbagai belahan dunia Islam, mulai terdengar seruan para ulama tentang tanda akhir zaman. Perang besar antara Israel dan Iran dianggap sebagai salah satu dari peristiwa besar yang akan membuka jalan menuju peristiwa yang lebih dahsyat, kedatangan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Mimbar-mimbar khutbah dipenuhi dengan pembacaan hadis
Banyak yang menyebutkan bahwa akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dan kaum Yahudi sebelum datangnya hari kiamat. Meskipun kita tidak bisa memastikan apakah ini perang yang dimaksud, namun kesamaan situasi membuat umat Islam semakin waspada dan meningkatkan keimanan mereka. Fenomena alam juga mulai dianggap sebagai pertanda beberapa wilayah mengalami langit merah menyala saat malam hari. Ada yang melihat cahaya putih misterius di atas langit Kam dan Gaza. Tak sedikit yang menangis melihat semua ini, karena hati mereka meyakini bahwa Allah sedang menunjukkan kuasanya. Namun para ulama menekankan, jangan hanya sibuk menafsirkan tanda-tanda, tetapi perbanyak amal dan taubat. Karena akhir zaman bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan dengan iman dan amal saleh. Di balik semua kehancuran dan penderitaan, ada hikmah besar yang Allah sembunyikan untuk mereka yang mau merenung. Perang ini telah menyatukan hati banyak umat Islam yang selama ini terpecah. Kita melihat bagaimana doa di Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki menggema bersama untuk keselamatan umat Islam di Palestina dan Iran. Persatuan yang selama ini hanya menjadi wacana, kini mulai terasa. Media alternatif Islam tumbuh pesat, menyuarakan kebenaran dan melawan narasi arus utama yang berat sebelah. Kaum muda mulai tertarik pada sejarah Islam, peran khilafah, dan pentingnya solidaritas umat. Bahkan banyak orang non-Muslim yang mulai mempertanyakan narasi yang selama ini mereka terima tentang Israel dan dunia Islam. Ini adalah pintu dakwah yang terbuka lebar. Perang ini mengungkap wajah asli dari kezaliman dan memperlihatkan nilai-nilai luhur Islam dalam menyikapi konflik. Maka jika perang ini adalah ujian, semoga kita semua menjadi orang yang lulus dalam ujian ini, bukan menjadi yang lalai. Bisa jadi, di balik suara rudal dan gemuruh ledakan, Allah sedang menyusun skenario kebangkitan umat. Perang ini adalah pelajaran besar bahwa dunia ini fana. Harta, kekuasaan, bahkan nyawa pun bisa lenyap dalam sekejap. Maka janganlah kita terlalu cinta dunia hingga lupa pada akhirat. Ketika bumi tak lagi aman, hanya langit yang bisa dijadikan perlindungan. Kita sebagai umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan menunggu konflik besar baru ingin bertobat. Setiap detik yang Allah berikan adalah kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Jadikan konflik ini sebagai cermin. Apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Mari doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban. Bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan tindakan, infak, edukasi, dan penyebaran informasi yang jujur. Karena setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi besar di sisi Allah. Dan ingatlah, kebenaran akan selalu menang. Mungkin tidak hari ini, tapi pasti suatu hari nanti. Karena janji Allah itu pasti. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan biarkan tragedi ini hanya menjadi berita lalu. Jadikan ia sebagai panggilan untuk lebih dekat kepada Allah. Like dan share video ini agar lebih banyak yang sadar. Dan bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga. Semoga Allah kumpulkan kita semua dalam keadaan iman yang teguh dan kelak bersama para pejuang kebenaran di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.